Selamat malam. Yes, mantap. Hari ini kita mendapatkan seorang tamu dari Jakarta, dari Blora juga. Dan ini adalah kita akan bahas sosok seorang calon bupati Blora. Sosoknya adalah seorang wanita dan backgroundnya unik. Perkenalkan dulu Bang, dengan siapa abang kita ini? Namanya Bang? Saya Simpson Purba. Kebetulan ditunjuk oleh Ibu Kristi untuk bantu-bantu jadi tim sukses beliau. Sehat semuanya? Sehat, alhamdulillah sehat. Bang, Ya. kita mau bertanya nih, santai aja Bang ya. Santai. Ngobrol di kafe yang sangat teduh. Iya, enak nih Enak suasananya. ya, enak banget ya. Ada lukisan di belakangnya. Jadi kelihatan ganteng ya. Ya kadang ente gitu loh Bang. Oke Bang, kita bertanya pertanyaan pertama Bang. Bagaimana sih melihat sosok seorang Ibu Kristi ini? Kan backgroundnya unik yang sudah saya sampaikan tadi sebelumnya. Dari jurnalis ke politik. Biasanya dari politik ke politik, pengusaha ke politik. Dalam tanda petik mencari keuntungan. Nah ini kan kalau bicara masalah jurnalis, orangnya kan agak-agak kritis nih. Iya. Nah ini bagaimana menyingkapi pendapat abang dari tim suksesnya Ibu Kristi? Oh, ini pertanyaannya cakep banget nih. Jadi masyarakat harus tahu, sosok wartawan itu sosok yang bekerja keras. Satu, informasi harus akurat. Dan Mbak Kristi selalu bisa dapat informasi dari dalam maupun dari luar. Jadi beliau mengerti sosok yang pas dan sangat menurut saya sangat pantas untuk bisa memimpin Blora karena pertama, beliau tahu masalah. Beliau tahu masalah dan beliau siap memperbaiki dan meneruskan sisa perjuangan dari ya begitulah. Apa tuh? Minta diperincikan dong? Nanti bisa konfirmasi ke beliau langsung. Oke. Soal visi misinya nanti. Jadi masih dimisteriuskan ya? Dimisteriusin aja. Oke. Biar penasaran. Bang, ini saya mau bertanya nih yang kedua. Ya. Pertanyaan saya, Oke. kan jurnalis itu banyak ditakuti. Masuk ya, takutin. Kemudian masuk ke politik. Oke. Menurut abang nih, Bu Kristi ini disegani apa ditakuti sih sebetulnya? Sebenarnya ya gimana ya, kan lihat sendiri Ibu Kristi orangnya supel, orangnya ramah, orangnya gampang bergaul ke siapapun, semua segmen masuk. Beliau sangat, ya kalau untuk ditakuti kayaknya kurang pantas karena nggak ada sosok militer, nggak ya orangnya selalu ceria, ketawa, ketiri, ya gimana orang mau takut? Saya rasa Lebih ramah ya berarti ya? sangat ramah, Sangat ramah. sangat supel, sangat ramah. Walaupun backgroundnya adalah seorang jurnalis. Justru karena jurnalis, saya rasa informasinya sangat akurat. Beliau tahu masalah, selalu ingin tahu apa yang terjadi. Ya, saya rasa kalau untuk ditakutin dan mungkin diseganin, ya saya rasa kata diseganin lebih pantas untuk beliau. Baik, terima kasih Bang. Ya. Pertanyaan yang ketiga Bang. Saat ini partai mana saja yang mengusung sosok seorang Andini? Untuk sekarang saya belum bisa jawab, tapi kita udah pegang 3 partai besar yang nanti kita tunggu public rilisnya. Kalau saya jawab sekarang nanti terlalu sombong. Jadi nggak boleh ya? Sebenarnya boleh, tapi masyarakat tenang dulu. Nanti ya pasti kita publish secepatnya. Baik, pertanyaan yang keempat. Bagaimana poin visi misi apa saja yang dibuat oleh Andini? Ya, Ibu Andri ini orangnya karena sangat peduli dan sangat supel, jadi dia sangat memperhatikan yang namanya tentang kesehatan, terus pendidikan, kesejahteraan. Nah, dan bagaimana cara mengangkat kesejahteraan? Beliau ingin mengembangkan sumber daya manusia, ya pengen menggandeng universitas ternama masuk ke Blora.
Nah, itu program yang sangat bagus menurut saya untuk meningkatkan SDM. Baik. Ini pertanyaan yang keempat yang perlu dijawab bagi seorang tim sukses seperti Abang saat ini. Bang, setiap daerah itu kan pasti ada background atau latar belakang mungkin latar belakang KKN, Bang. Korupsi, kolusi, nepotisme. Itu tidak pernah lepas dari zaman Orde Baru terdahulu sampai sekarang bahkan. Nah, bagaimana menyikapi di Blora itu sendiri? Ini pertanyaannya sampai tajam. Ini ya, sampai menghalakan nafas dan panjang ya. Oke. Ya emang permasalahan bangsa kita ini yaitu KKN. Jadi ya mungkin nanti kedepannya pasti, dan kita teman-teman juga mengusulkan untuk bisa menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparansi. Setelah bersih dan transparansi, mungkin dan nanti pasti akan memperkuat hubungan antar lembaga. Jadi beliau akan sering ketemu dengan koordinasi dengan KPK ataupun kejaksaan ataupun kepolisian dan lain-lain dan lain-lain. Saya rasa itu. Yang pertanyaan berikutnya nih, Bang, ada 3 pertanyaan lagi yang perlu nanti Anda jawab. Oke. Bagaimana menyikapi black campaign jika terjadi isu terhadap sosok seorang Andini? Jadi pertanyaannya agak menggelitik ya. Ini menggelitiknya gimana? Kita diserang atau kita yang nyerang kan gitu? Ya kalau kita diserang ya kita lawan dengan prestasi pasti. Dan kita nggak mungkin menyerang lawan ya, karena kita bekerja, karena kita siap bekerja untuk rakyat. Jadi seandainya juga ada dari pasangan calon yang menyerang kita, ya kita lawan dengan prestasi pasti. Dan kita tidak akan serang balik pasti. Ya alam yang akan menjawab lah. Alam yang akan menjawab. Oke, Bang Purba, Abang kan sebagai tim sukses dari Ibu Andini. Bagaimana menurut Abang tentang segi pariwisata? Apakah nanti dalam kepemimpinan seorang Bu Andini ini akan mendapatkan perubahan dari segi pariwisata itu sendiri? Ini pertanyaan yang paling bagus, dan ini yang jadi PR kita. Banyak hal yang akan dilakukan Ibu Mbak Kris, kalau saya panggilnya Mbak. Banyak hal yang akan dilakukan untuk bisa meningkatkan pariwisata di Blora dengan cara-cara menggandeng mitra atau kolaborasi dengan perusahaan multinasional untuk bisa membangun dan berpindah atau bergeser ke Blora pastinya. Dan itu menjadi tugas yang akan kita emas bersama-sama dengan tim sukses lainnya. Oke, pertanyaan berikutnya, bagaimana sumber daya alam di sana? Apakah di sana itu sumber daya alam dimiliki oleh warga lokal atau masyarakat, mohon maaf, pendatang atau WNA? Wah, ini kalau kita bedah lebih dalam lagi pasti akan ketemu titik permasalahan, dan itu kita nggak bicarakan di sini. Nanti dukung pokoknya buat warga Blora dukung, dan kita akan selesaikan permasalahan itu, termasuk sumber daya alamnya. Baik, pesan yang terakhir. Pesan apa yang dapat disampaikan bagi pendukung dari seorang Ibu Kristi? Oke, untuk teman-teman para pendukung, satu, tetap loyal, tetap semangat, jangan mau dipecah belah. Kita bekerja untuk rakyat. Ingat, kita tujuannya membantu, kita tujuannya bekerja, bukan untuk yang lain-lain. Itu aja. Baik, terima kasih Bang Purba atas waktunya. Walaupun singkat, kita sudah mendapatkan sedikit statement dari tim sukses Anda. Terima kasih Bang, semoga sukses. Ibu Kristi, salam ATM. Ayo ATM apa? Dah. Pemimpin yang
prestasi, amanah dan pantang menyerah, menjadi panutan kami. Kristi Andrini memimpin rakyat. Flora cantik dan alami, hutan jati dan minyak bumi, semua ada di pundakmu, karena kami telah memilihmu. Memimpin masa depan rakyat, memimpin melanjutkan pembangunan, merangkul semua, jujur dan bijaksana, menuju Blora makmur sejahtera. Kristi Andrini, anak lorong Cepu Blora, memimpin masa depan kita semua. Anggun muda, cerdas dan energi, Blora jadi tambah baik. Kristi Andrini, anak lorong Cepu Blora, memimpin masa depan kita semua. Anggun muda, cerdas